Memancing ikan, penghilang jemu, dapat seekor ikan besirip. Marilah bersama menimba ilmu, kita dengarkan tausiah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, mitra Radio Azam di mana saja berada dan pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersua kembali di sore yang penuh dengan keberkahan ini, sore Ramadan, di mana sore menjadi akhir-akhir dari Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Kita bersua dalam kegiatan Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 1442 Hijriah 2021 di acara tausiah menjelang berbuka puasa yang disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Karimun. Buat kaum muslimin dan muslimat yang di rumah juga bisa menyimak acara pada hari ini melalui Maulana TV Kabel channel nomor 6. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita terus diberikan kekuatan iman, kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali hadir untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat di Ramadan 1442 Hijriah ini. Tentunya salawat dan salam tidak pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tentunya keselamatan selalu hadir buat kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin wa shaimat rahimakumullah, mitra Radio Azam di mana saja berada dan pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Telah hadir bersama kita pada hari ini, hari yang mulia untuk Ahad 27 Ramadan 1442 Hijriah 9 Mei 2021. Telah hadir Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syarifuddin Al-Maki yang insyaallah pada sore hari yang penuh dengan keberkahan ini akan menemani kita menjelang waktu berbuka puasa dengan menghadirkan tausiah yang luar biasa juga dengan tema yakni mutiara hikmah para orang-orang alim, orang-orang soleh. Lebih tepatnya Pak Syari adalah seorang sahabat Ustaz ya, yang luar biasa, yang juga di benak kita Ustaz, kita butuh yang namanya kalam terbaik, hikmah-hikmah untuk menguatkan din kita, iman kita. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Agung Karimun Kebri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, para pemirsa di medsos fanpage Masjid Agung Karimun, di YouTube Syarifuddin Al-Maki dan di TV Maulana, juga Radio Azam, enggak lupa, tenang. Kita biasanya ketemu di studio Radio Azam, hari ini kita bertemu di Masjid Agung, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini merupakan satu pertemuan yang bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lupa sama Radio Azam, tenang saja. Pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib, kita akan sedikit mengambil satu hikmah dari Al-Imam sahabat, yaitu Imam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Abdullah bin Qais bin Salim. Jadi namanya Abdullah, banyak sekali sahabatnya namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Qais. Masya Allah, nama yang sangat indah dan nama yang sangat mulia, terbaik
nama terbaik kata Rasulullah, nama yang terbaik dia itu Abdullah wa Abdurrahman kata Rasulullah SAW. Makanya banyak sekali namanya Abdullah sahabat ini, jadi sahabat besar-besar. Imam Abu Musa Al-Asy'ari itu Abdullah bin Qais, ini termasuk sahabat yang besar. Cuman sayang sekarang nama Abdullah nggak diminatin lagi zaman sekarang ini. Jadi nama seindah, sebagus-bagus nama sekarang menjadi nama ya nama dianggap nama kampungan. Nah, jadi karena yang namanya Abdullah dipanggil Dol, nak kemana Dol? Nah ini jadi masalah. Jadi orang tidak berminat memberi nama anaknya Abdullah. Mungkin kalau kita tinjau di catatan sipil dalam 1 tahun di Kabupaten Karimun, ada nggak seorang anak laki-laki dikasih nama Abdullah? Padahal ini sebagus-bagus nama. Kita lihat para sahabat. Tengok, kita lihat Abdullah, Al-Imam Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau wa huwa ma'dudun fi man qara'a al-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasala anhu ilman katsira. Dan beliau Al-Imam Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari termasuk sahabat yang membaca Al-Quran langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Al-Quran langsung dari baginda Rasulullah. Sehingga beliau mendapat ilmu yang sangat banyak. Walam yakun fi sahabati ahadun ahsanu minhu sultan. Tidak ada seorang sahabat yang suaranya lebih merdu daripada Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Ini berdasarkan salah satu di antara keterangan. Istamalu an-nabiyyu wa mu'adzan ala zabid wa'adan wa walla imra'ata Kufah li Umar. Jadi beliau ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dilantik menjadi Amir Kufah. Amir Kufah ini daerah Baghdad sana, daerah Iran, Irak sana itu. Amir Kufah dia jadi amir di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Orang soleh, Masya Allah. Tuwufiya sanata isnin wa khamsin, beliau wafat pada tahun 51 Hijriah. Baru 51 Hijriah. Wakilah salasin wa khamsin. Ada yang mengatakan 53. Ya. Waqadima layali Fatih Khaybar wa qaza wa jahada man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu juga termasuk sahabat yang ikut berjihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ikut di dalam peperangan Fathu Khaybar, ya. Jadi beliau betul-betul sahabat, termasuk sahabat yang besar, ya, kelompok sahabat-sahabat yang utama. Ada satu hikmah, beliau pada suatu hari berkhutbah. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu khataba faqala. Ini kita mengacu kepada kitab guru kita Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah taala. Pada suatu hari Imam Abu Musa Al-Asy'ari berkhutbah. Faqala inna jalisa salih khairun minal wahdah. Sesungguhnya teman duduk yang soleh itu lebih bagus daripada duduk sendiri. Duduk sendiri dengan duduk dengan orang yang soleh itu lebih bagus duduk dengan orang yang soleh. Wal wahdatu khairun minal jalisis su'. Sedangkan duduk sendiri itu lebih bagus daripada duduk dengan teman yang tak bagus. Daripada kau duduk-duduk sana dengan teman-teman tak bagus, tukang mabuk lah, tukang judi lah, tukang naudzubillah, main perempuan dan lain sebagainya, tak bagus lah. Bagus kau duduk sendiri, tak bagus. Jangan, tak enak lah, tu kawan lama saya. Kawan kata dia, kawan kau tu. Kawan tengok-tengok sikit, bukan karena sekolah bareng terus jadi kawan. Dulu tu satu angkatan dengan saya.
Nah, jadi kawan. Dia tukang mabuk pun tetap kok jadi kawan kau juga. Jangan gitu. Kawan tuh kalau memang dia itu adalah seorang yang soleh sehingga kita bisa bermanfaat, betul-betul bisa kalau kita berkawan dengannya. Karena kadang-kadang ketika kita rasa tak enak, ya kan? Akhirnya dia orang mabuk, kita minum teh. Katanya, aku tak ikut mabuk minum teh ayah. Tak bisa gitu, engkau mendiamkan saja, ya. Tidak ingkar itu sudah salah dan dosa. Dan majlis mabuk, majlis zina, majlis maksiat itu majlis yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita duduk di situ, berarti kita terkena imbasnya. Jadi daripada duduk dengan para teman-teman duduk yang tak bagus, bagus sendirian saja. Wa masalul jalisi salih kama masalil sahibil aitir. Illa yakhidka ya'bak bika min rihih. Jadi teman duduk yang soleh itu seperti orang yang jual minyak wangi. Orang jual minyak wangi ini minimal, ya, kita ini kalau dekat orang minyak wangi, kalau dia pemurah dia kasih kita. Kalau tak kasih kita dah kena baunya dah ikut wangi. Namanya orang bagus. Ya, orang bagus orang soleh. Duduk aja kita nih. Mesti dia ngomongnya nanti bagus. Nasihatnya bagus, tidak mengajak kepada kemaksiatan. Ada di sini tambahlah wawasan-wawasan yang positif ya untuk kita introspeksi diri. Bagus. Kalau duduk sendiri mungkin nggak dapat. Nah, makanya di situ pentingnya diantaranya berkawan dengan orang-orang soleh. Kalau kita kumpul dengan orang ahli bisnis, jadi otak bisnis. Kita berkumpul dengan ahli politik, jadi ahli otak politik. Kita tiap hari main dengan orang proyek, jadi ahli proyek. Tiap hari main dengan orang tukang mabuk, pikirannya mabuk. Dan lain sebagainya. Akan terpengaruh seperti itu. Jadi kalau kita kumpul lah dengan orang-orang soleh, minimal kita di dunia kita ini tak terlalu kebablasan, tidak kebablasan, ada remnya, ya. Kalau tidak kebablasan, karena kawan ini akan terus mendorong kita untuk menuju kepada ke arah sana. Bisnis, tak habis-habis. Tahu-tahu mati, lah sudah mati. Modal belum balik dah mati. Lupa dia mengingat mati. Kumpul dengan orang soleh, ya, kumpul dengan orang soleh. Minimal bisa ngerem, ingat-ingat, kau tuh umur kau pun tak panjang, tak lama, ya. Jangan terlalu ambisi, cari duit, cari harta, cari pangkat. Kematian ada di depan mata. Jadi ingat, itu namanya fungsi di antara fungsi teman orang yang soleh. Wa inna masalah jalisi su kama sahibil kir illam yahrik siabak ya'bak bika min rihih. Sedangkan perumpamaan orang yang jelek, akhlaknya jelek, tak bagus, itu seperti orang tukang ini. Kalau tukang besi itu kan biasanya ada apinya tuh yang didorong biasanya untuk mempanaskan melebur, ya. Besi-besi itu bisa menjadi pedang, bisa menjadi parang, bisa menjadi pisau. Nah, orang ini ibarat aja. Jadi orang yang berteman dengan orang yang buruk perangainya, akhlaknya itu seperti orang yang dekat-dekat dengan tukang pandai besi. Engkau dekat-dekat dengan apinya gitu, kan? Minimal engkau ini mesti bau, kau kata orang sangit, kena asapnya ini bau keluar. Kau ini di mana? Bau tak sedap baju kau. Itu dari cerobong dekat itu situ. Kan bau. Lebih dari itu, bajunya akan koyak terkena percikan-percikan api. Kayak gitu. Kan enak. Dekat ke minyak wangi. Bau ikut wangi. Iya. Kau dari mana nih beli minyak wangi? Tak. Cuma singgah aja ke tokonya. Udah lengket. Baru singgah ke tokonya, belum beli lagi. Tapi jangan cuma singgah aja, tak beli-beli nanti. Belilah sekali-sekali. Sunnah Rasulullah SAW. Itu apa bedanya teman yang jelek dengan teman yang baik. Intinya begitulah, kita nih jangan sampai
salah pilih kawan, ya, salah pilih kawan. Oh, punya kawan sukanya mabuk, ngepil, nyabu. Aduh, macam itu kawan saya dulu satu letting. Waduh, kawat nih kata dia. Nyabu tak habis-habis. Kapan nak tobat? Kapan ngepil? Kapan nak tobat? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak pula di tempat kita nih. Nah, kan? Kayak gitu. Yang punya duit, beli pakai duitnya. Yang tak punya duit, nak harus dapat duit, kadang-kadang nyuri. Iya, dia butuh nih. Dia ketagihan. Akhirnya mengambil hal-hal, mengambil apa yang bukan haknya. Akhirnya kemudian untuk membeli hal-hal yang haram tersebut. Merusak semuanya. Yang lebih parah lagi, ada beli pil tuh mahal, nyabu mahal. Beli lem aja. Lem apa tuh? Cium-cium lem kambing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kenapa orang ngelem? Karena berkawan dengan orang yang suka ngelem. Kenapa orang nyabu? Karena berkawan dengan orang yang suka nyabu. Kenapa ngepil? Karena berkawan dengan orang yang suka ngepil. Coba berkawan dengan orang yang suka ngaji. Ya pandai ngaji lah dia tentu. Dia duduk ngaji, dia pandai baca Quran. Nah ini. Itu semuanya hal-hal yang tidak bagus tersebut, itu berawal dari kawan yang tidak bagus. Tinggalkan. Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita harus pandai-pandailah milih teman. Ya, jangan asal happy saja, tetapi happy itu happy sesaat. Ya, dari setan. Teman mabuk, teman ngepil, teman nyabu, teman kata dia. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita insya Allah berkat daripada teman kita yang baik, insya Allah kita juga akan jadi orang baik. Jadi jangan sampai kita ini kebablasan di dalam memilih teman, menuruti hawa nafsu, ya, cari yang enak-enak saja, sehingga sesat atau menjadi orang-orang yang fasik. Kemudian wa anhu radhiyallahu taala anhu anau jamal ladzina qara'ul qur'ana fa idahum qaribun min salasimi'ah fa azamal qur'ana wa qala inna hadzal qur'ana kainun lakum ajra wa kainun alaikum wizra wa tabil qur'ana wa la yattabi'unakumul qur'an fa innahu man ittaba'al qur'ana habata bihi ala riyadil jannah wa man tabi'ul qur'anu zujja min qafau ilan nar. Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengumpulkan qara al-Qur'an wa idahum qaribun jama'al ladzina qara'ul Qur'an. Jadi pernah mengumpulkan para ahli-ahli Al-Qur'an waktu itu. Orang-orang yang ahli Al-Qur'an dikumpulkan sama beliau. Jumlahnya ini ahli Al-Quran. Jumlahnya hampir 300 orang dikumpulkan. Ini zaman sahabat. Fa'azamal Quran, kemudian beliau ini mengagungkan Al-Quran. Kemudian kata beliau menasihati, inna hadzal Quran kainun lakum ajra wa kainun alaikum izra. Quran itu bisa menjadi pahala bagimu, bisa menjadi dosa bagimu. Quran bisa menjadi ladang pahala bagimu, bisa menjadi ladang dosa bagimu. Macam mana? Fattabi'ul Qur'ana wa la yattabi'unakumul Qur'an. Kata beliau, ikuti Al-Qur'an, jangan Al-Qur'an yang suruh ikut engkau. Katanya. Tapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu ikuti. Jangan Al-Quran yang disuruh mengikuti dirimu. Jadi dia punya kemauan apa, Al-Qurannya disesuaikan nih, disetting. Biar seolah-olah dia nih, Al-Quran ini mendukung dia lah.
Jangan ke saya pula, kan? Gitu. Ya, ada istilahnya hal-hal yang dilakukan sesuatu, akhirnya ada Al-Qur'annya semacam diartikan, ditafsir sesuai dengan pemikiran dia, dicocok-cocokkan sehingga mendukung perbuatan di apa sikapnya itu. Itu tidak boleh. Fa inna man ittabal Qur'ana habata bihi ala riyadil jannah. Wa man tabi'al Qur'an zujja min qafahu ilan nar. Sesungguhnya barang siapa yang dia mengikuti Al-Qur'an, apa kata Al-Qur'an? Itu kita harus ikuti. Tak usah macam-macam. Ini Quran bilang, oke, bismillah, kita lakukan. Kemudian wa man tabi'al Qur'an zujja min qafahu ilan nar, barang siapa yang Al-Qur'an itu disuruh mengikuti dia, maka dia akan dijungkirkan ke dalam neraka jahanam. Makanya kita ini Al-Quran ini pokoknya jangan tanggung-tanggung. Al-Quran bilang A, B, B, C, C, sudah. Jangan kita ini putar balikan Al-Quran supaya cocok dengan apa yang kita inginkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang seperti itu, yang semacam memperma Al-Quran, mengartikan, mentafsirkan menurut kemauannya sendiri, menyusukan hawa nafsunya, akan dijungkirkan ke dalam neraka jahanam. Itu pesan beliau. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sebenarnya Ustaz, kalau mau dijabarkan butuh waktu yang begitu panjang. Insyaallah. Tapi luar biasa, kita bisa sudah mengambil hikmah terbaik dari seorang soleh, seorang sahabat Imam Abu Musa al-Ash'ari tadi. Yang terbaik bisa kita ambil adalah beliau merupakan seorang penghafal Al-Quran. Dia punya akhlak juga luar biasa Ustaz ya. Seorang pemimpin lagi di zaman Umar bin Khattab. Baik Ustaz, sebagai closing statement 1 menit Ustaz untuk menutup kajian ini buat kita semuanya. Kita membaca, mengambil hikmah, tauladan, biografi orang-orang yang soleh itu merupakan satu ibadah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut cerita orang-orang yang soleh, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertubi-tubi turun pada kita. Cerita saja. Kita cerita tentang Imam Abi Hasan al-Asy'ari, Imam Hasan al-Basri, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Adem rasanya. Rahmat Allah akan turun. Insya Allah berkah daripada kita mempelajari, mendalami biografi, sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan baik orang-orang yang soleh. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Begitu dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustami'in mustamiat rahimakumullah, mitra Radio Azam di mana saja berada dan pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Sebelum kita tutup kajian pada sore yang penuh dengan keberkahan ini, kami atas nama Panitia Kegiatan Semarak Ramadan Masjid Agung Karimun 1442 Hijriah 2021 mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa untuk hari ini, hari yang ke-27 Ramadan. Semoga amal ibadah kita, khususnya amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perlu kami sampaikan kembali bahwasannya UPZ Unit Pengumpul Zakat Masjid Agung Karimun menerima dan siap mendistribusikan zakat Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dalam bentuk zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah, dan tentunya langsung di Masjid Agung Kabupaten Karimun. Baiklah Bapak Ibu, jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustami'in mustamiat rahimakumullah, mitra Radio Azam di mana saja berada dan pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada sore yang penuh dengan keberkahan ini akan disampaikan, dibacakan oleh Saudara Muhammad Mas Rizal. Akhir kata, saya Hafiz Asri pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan, khilafan. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Hindari kerumunan, menjaga jarak, dan tentunya juga menaati himbauan dan anjuran dari ulama dan pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah atau pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم